Basically kita tuh bisa ngederive meaning dari 3 sumber ini. Yang pertama itu adalah work, yang kedua itu adalah people, yang ketiga adalah suffering. Itu jadinya bisa ngederive meaning dari people. That the work that you do itu bisa impacting people's life, biarpun mungkin worknya itu mungkin kecil buat lo. And I think this is a very important practice, right, for a lot of people yang banyak kerja di kantor juga seperti gue. Karena kadang-kadang kita nggak impacting people directly, tapi to be able to look through that, itu menurut gue jadinya powerful habit sih. Karena kita jadi bisa instill sense of meaning on day-to-day basis. Welcome to Follow Your Flow Podcast. Kita membantu lifelong learner untuk berproses menuju life model yang lebih optimal dan sustainable. Di sini, kita akan belajar dari banyak sumber. Mulai dari lifelong learner yang kita interview, sampai insight yang gue dan Mbak Ika dapat dari buku, artikel, podcast, maupun hasil refleksi pribadi kami. Di akhir setiap episode, lo akan mendapatkan science-backed pragmatic step yang bisa membantu lo untuk mentransformasi hidup lo. Hope you enjoy this episode. Halo Wes. Hai Vic. Wah, thank you banget sudah making time buat ngobrol sama gue di kesempatan kali ini. Dan happy birthday juga karena episode ini direkam di hari ulang tahun. Spesial. Oke. I feel so honored gitu, kayak bisa taking some time in your birthday to discuss like a quite personal story gitu ya. Jadi mungkin gue pengen memperkenalkan Westra dulu buat teman-teman yang mendengarkan. Jadi Westra ini lahir dan besar di Banten, di mana, di Rangkas ya? Ya, di Rangkas. Iya, Rangkas Bitung. Sebelum akhirnya kuliah di Unpad di Bandung. Nah, selama kuliah ini Westra ini aktif ikut lomba. Salah satunya lomba debat di mana gue jadi kenal sama Westra. Nah, saat ini Westra lagi membangun karir sebagai konsultan di bidang HR. Dan obviously kalau di bidang ini gue sama Westra kalau ngobrol bisa berjam-jam. Dan in fact sebelum kita rekaman ini juga kita lagi ngobrolin itu. Tapi for this episode kita tidak akan ngobrolin tentang dunia HR atau misalnya HR consulting. Kita hari ini bakal lebih banyak ngobrol tentang story yang lebih personal. Yaitu story yang sebenarnya Westra sempat share juga beberapa waktu yang lalu di social media tentang physical transformation journey-nya. Jadi dulu tuh Westra kalau nggak salah bisa turun sekitar 30 kilogram, ya kan? Iya. Wow gitu, kayak gue kenal Westra sebelum Westra seperti sekarang gitu kan. Masih Jin Sarimi nggak sih gue? Been a while gue sejak terakhir kali gue mendengar lo disebut itu gitu ya. Gitu loh, dan maksudnya kayak on top of that gue ngeliat Westra juga maintain healthy lifestyle, bisa tetap rajin workout padahal kayak punya kerjaan full time yang sibuk juga gitu. So jadi hari ini kita akan lebih banyak ngebahas tentang personal and physical transformation journey-nya Westra gitu. Okay. Nah, to begin with nih Wes, jadi semua hal yang tadi gue sebut kalau kan sebenarnya publicly available ya gitu. Orang mau tahu karir lo bisa lihat di LinkedIn, mau tahu story lo bisa tinggal lihat di social media lo gitu. Gue pengen denger dong a bit more tentang your childhood story gitu. Gue penasaran banget tentang childhood lo tuh seperti apa gitu sehingga lo bisa jadi lo yang sekarang. So silahkan. Aduh, kalau ngomongin childhood kayak jauh banget ya, sih kayak lama banget gitu. Cuma mungkin kayak gue tuh kan kecil dan besar lah ya, maksudnya dari SD, SMP itu gue di Rangkas Bitung. Baru SMA gue pindah ke kabupaten sebelahnya di Pandeglang. Baru nanti kuliah gue pindah ke Unpad ke Jatinangor gitu. Gue sih kayaknya what I could share yang menurut gue ada linksnya secara high level lah ya, yang shaped what I am today atau what I was 2 to 3 years ago. Itu menurut gue kayak gue tuh dulu kecil kan dibesarkan di small village community lah gitu. We are very underdeveloped bahkan sampai sekarang. Jadi kalau lihat LPDP itu pasti kabupaten gue tuh adalah kabupaten termasuk afirmasi gitu kan. Jadi gue juga berpikir apakah gue harus masuk jalur itu supaya lebih gampang. Tapi ya gak harus dicontoh ya. Cuma itu salah satunya gitu kan. Kedua, karena we are coming from very limited and limited resources family. Jadi tuh menurut gue lihat bahwasannya sacrifices itu nggak cuma dilakukan oleh kita sendiri as individuals, tapi juga oleh orang-orang di sekeliling kita, termasuk family,
mom, bahkan sampai nenek dan lain-lain, for us to be where we are today. Gitu loh. So whatever I do today atau whatever I did back then, itu tuh gue selalu anchoring to that angle gitu loh. Jadi gue selalu berpikir kayak I'm doing this not only for myself tapi juga for my family. Nah menurut gue what is relevant to share with you, kan lu juga sempat kemarin-kemarin mungkin sempat nanya ke gue ya, kayak kenapa sih lu mau do this gitu loh, you want to do your transformation dan lain-lain, what made you start it gitu. Benar. Nah menurut gue what made me start it, I think I never shared this to many people kayak, but I share this to 1 or 2 people that close with me. I'm going to share with you now. Oh, thank you. Adalah gue tuh sebenarnya jadi waktu pas gue liburan, gue kan mulai ini pas kuliah ya, masih kuliah tahun ketiga. Jadi waktu itu gue pas liburan, gue ingat banget 2012 if I'm not mistaken, apa 2011 ya, kayaknya 2011 akhir, gue lupa deh timeline. 2012 gue pulang ke rumah, terus di situ nyokap gue tuh, itu tuh gue kondisinya adalah, mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, di SMA gue tuh di 3 years alone, gue kan di asrama, gue naik sekitar 10 kiloan lebih. Di kuliah itu setiap tahun itu gue naik 10 kilo. Jadi bayangin gue tuh tahun ketiga, jadi kayak in first year gue naik 10 kilo dari SMA, second year gue naik 10 kilo dari what I was di semester 2 gitu kan. Jadi gue selalu jadi kayak waktu itu gue hampir 100 kiloan if I'm not mistaken. Terus gue pulang ke rumah, lagi liburan kuliah. Terus my mom tuh bilang kayak, kamu gak mau nyoba diet gitu. Terus gue bilang kayak, ya ntar lah atau apalah, selalu lah biasanya kayak kalau kita we're fat people, kayak kalau ditanya lo mau diet nggak, mau, tapi ya gimana lah segala macam, excusesnya banyak gitu. Terus kayak my mom tuh pergi ke salah satu convenience store yang di dekat rumah kita, terus beli kayak pill diets gitu, kayak slimming pills, kayak yang available lah kayak di Alfamart atau Indomaret gitu. Terus my mom tuh bilang kayak, kamu coba deh minum ini gitu. Terus udah gitu, terus papaku juga bilang kayak ya udah coba aja dulu gitu kan, kalau nggak suka ya udah apa. Terus minum tuh, jadi kayak minum sehari, terus aku shaking karena kan rata-rata tuh kalau pill diets gitu tuh kayak lebih ke thermogenetic ya, maksudnya kayak lu ningkatin heartbeats, metabolism lo diningkatin gitu. Jadi kan waktu pertama kali gue minum kan itu kayak deg-degan banget gitu, enak lah perasaannya gitu. Sehari gue minum, 2 hari gue give up gitu. Gue bilang kayak, mom nggak bisa. Dan itu hari itu tuh gue harus balik ke Bandung, ke Nangor. Gue balik, tapi gue berpikir kayak sebenarnya tuh nyokap gue tuh punya satu genuine interest atau genuine wish kali ya, kayak kalau nyokap gue tuh pengen gue tuh kurus gitu, atau gue tuh healthier lah, nggak harus kurus kayak as in kurus banget gitu. Cuma nyokap gue mungkin we're not happy ketika gue tuh segede gini. Maksudnya for whatever the reasons lah, gitu, health atau mungkin social atau lain-lain gitu. Nah, terus gue berpikir kayak kalau memang nyokap gue mau itu, I think it's my time to sacrifice gitu loh. Jadi gue tuh selalu berpikir kayak orang-orang kan bilang kayak, nah ini yang gue agak beda sama orang ya, gitu. Karena I was coming from family where ketika gue mau sekolah, ketika gue mau jajan, ketika gue mau pergi bahkan lomba, karena we are having limited resources, sehingga aktivitas satu sama aktivitas lain kan mutually eksklusif. Sehingga ketika gue pergi nih, gue bilang, mah, aku mau lomba ke Malang, misalnya. Kan Unpad kan nggak pernah sponsor, right? Kayak, atau gue mau lomba ke mana, gue mau work ke mana gitu. Kan Unpad nggak sponsor, so I need to use my mom spending, atau my dad spending, which kalau tahu, my dad itu PNS, nyokap gue nggak kerja. PNS itu max to 5 to 6 mil lah gitu kan. Dan itu di kabupaten bukan di kementerian, right? Got it. Jadi kayak gue pikir kayak, gue tuh punya banyak wishes yang my mom atau my dad itu udah sacrifice gitu loh. Mau itu dia mau ngapain atau kerjaan atau apapun, they made a lot of sacrifice for me. So I think if now my mom expressed a wish for me that she wants me to be slimmer in that sense, ya udah maybe it's time for me to sacrifice gitu. Gue bilang ya udahlah gitu, kayak it's my time to sacrifice. Ya udah gue bilang oke, gue bakal diet. Nah waktu itu udah tuh, jadi biggest motivation dan my biggest belief saat itu adalah kayak it's for mom gitu. Jadi ketika gue kuliah terus gue diet ekstrim, waktu itu gue diet ekstrim banget. Jadi kayak mulai dari bulan pertama gue cuma makan sayur
dulu di Unpad dan di mahasiswa kantong kita nggak punya salad ya namanya. Kita cuma punya namanya gado-gado atau ketoprak atau lotek kan. Jadi cuma makan itu 2 kali sehari. Terus gue move to solid food kayak nasi gitu, cuma kayak sehari sekali gitu untuk 2 bulan. Dan lain itu lemas banget, right? Gitu. Tapi kayak ketika lemas itu, ketika misalnya gue lagi di Gojek, di ojek waktu itu belum ada Gojek, di ojek, terus kayak lemas, lapar segala macam, ya itu gue cuma bilang kayak Mama juga pernah lapar kok dulu ketika mungkin masak terus cuma bisa ngasih makan beberapa doang gitu. Mama mungkin gak makan. Jadi kayak gue selalu bikin kayak Mama tuh pernah sacrifice dulu, so it's my time, so gak apa-apa gitu. It's for Mom gitu. Jadi gue selalu punya prinsip itu dan itu yang bikin gue tetap stable sampai at least beberapa bulan lah setelah itu. Wow. So that's long story. Sorry to your short question. Gak apa-apa, Wes. Dan menurut gue, karena gue juga baru pertama kali dengar ini dari lo, gue lumayan surprise juga sih. Karena I think that's not what most people yang diet itu tujuannya kayak gitu loh. Kan kayak mostly, including myself gitu kan. Karena dulu juga gue sempat lebih gemuk dari ini gitu. Ya mostly ya gue karena gue pengen look good gitu, kayak gue seneng aja ngeliat gue bisa pakai baju-baju yang kayak lebih body fit gitu kan. Tapi kayak gue baru tahu bahwa in your case ternyata it's deeper than that, right? Dan second thing adalah kan tadi lo bilang it's not only about my physical journey tapi juga my other parts. Yeah. Coming from a family atau mungkin community yang dari dulu tuh dari gue kecil ketika gue menang lomba olimpiade tingkat provinsi, tingkat kabupaten dan lain-lain. They celebrate itu as a community, we celebrated as a community gitu. Jadi yang happy atau yang seneng atau yang megang piala gue itu bukan cuma my family gitu, tapi my extended family, nggak cuma nenek gue gitu atau keluarga deket gue, tapi juga the neighbors gitu loh. Jadi kayak ibu RT atau tetangga gue itu ketika gue menang lomba sesuatu tuh they were very happy juga gitu, they very proud, kayak as if kayak kayak someone dari kampung kita tuh bisa gitu to be the people from the other villages atau the other districts atau the other provinces gitu. Jadi gue dari kecil tuh selalu punya atau mungkin my community atau my neighborhoods dari dulu tuh emang built kayak whatever you do, whatever you achieve in life, kayak you're celebrated as a community. Dan gue dari dulu tuh mungkin ya ini salah satu gift buat gue adalah gue jadi kayak hope-nya mereka gitu, karena gak banyak dari orang-orang di kampung gue yang bisa kayak gue sekarang gitu, atau kayak menang lomba bahkan ke Unpad gitu kan, dapat kerjaan di Jakarta kayak sekarang gitu, beli rumah dan lain-lain gitu. Jadi gue dari dulu punya prinsip, gue dari kecil tuh kayak whatever I do, whatever I achieve, ketika gue dapet sesuatu, ketika I achieve a certain milestones, itu tuh gue gak cuma deliver happiness to myself dan juga my family, tapi juga to my extended neighborhoods atau the extended family gitu loh. Jadi gue ngerasa fulfill aja dari situ gitu. Jadi kayak misalnya kayak recently gue beli rumah gitu kan, yang datang tuh yang kayak ngerasa happy cuma mau lihat doang tuh gak cuma my mom atau my dad, tapi juga kayak my semuanya lah gitu, kayak sekampung tuh kayak datang cuma pengen lihat, oh ternyata bisa beli rumah gitu. Maksudnya kayak you're coming from that kind of village gitu loh, kayak you're celebrated. Jadi kayak gue ngerasa kayak I built responsibility, kayak I have responsibility kayak untuk selalu bikin apa ya, kayak nggak role model kali ya, tapi kayak misalnya kayak at least if their children atau their family nggak bisa achieve sampai sana, tapi someone that close to them can gitu loh. Jadi gue mikir kayak ya udah I need to be better and better, karena gue nggak cuma bringing myself as a brand, tapi juga I'm bringing the pride of my community gitu sih. Wow. And dari tadi lo jelasin, I can feel that community can become like one of the bigger source of motivation karena you do this for kayak the group of people or like for something larger than yourself gitu kan. Yep. And at the same time, and correct me if I'm wrong, mungkin juga justru malah jadi ada pressure or kayak side effect of letting other people down gitu kan. How do you deal with that, guys? Both in this personal transformation journey gitu kan, karena let's say misalnya ternyata setelah lo awalnya mulai bisa tahan nih makan lotek gitu sering-sering gitu kan, lama-lama kan kayak akan ada momen dimana kayak
gitu kan. So how do you deal with that other side of community support? I think two things. One, mungkin yang perlu di-put adalah kayak menurut gue, tapi mungkin beda sama orang lain. Gak apa-apa. As Personal opinion. much as they put the hope to me, karena kan the comparison adalah gue dan the others, right? The others maksudnya adalah the other member of the family atau the community. Which fortunately maksudnya in my personal fortunate, tapi it's unfortunate sebenarnya, adalah I'm the shine one gitu loh in my family ataupun di community gitu. Jadi I'm not having the comparisons yang apple to apple juga. Jadi misalnya even if I felt kayak gue nggak dapet scholarship gitu atau gue nggak dapet kerjaan yang kayak bisa bikin gue kayak level kayak sekarang gitu misalnya, they're still happy with it gitu. Karena even if I felt it's still better than what they see back then in home gitu loh, atau their peers lah. Jadi kayak menurut gue nyokap gue atau keluarga gue ataupun siapapun tuh kayak ngerasa kayak ya udah lu tuh sebenarnya do your bare minimum tuh udah oke kok gitu. Maksudnya sebenarnya itu sih. Jadi they're never having me kayak lu tuh harus selalu lebih baik dan lain-lain gitu. Enggak sih kayak maksudnya kayak gue tuh punya prinsip kayak if I'm having a happy story to share, then I'll share. Tapi kalau gue ngerasa itu they're okay with it. Gitu. Got it. Tapi kedua, nah ini juga menurut gue yang perlu digarisbawahin yang kayak mungkin orang tuh jangan sampai salah paham ketika gue bilang I do it for my community, I do it for my family gitu. Menurut gue kayak we're living in a system, right? We're living in a system where apapun yang kita input kasih itu bakal kasih feedback ke kita balik, right? Yep, betul. Nah problemnya adalah ketika gue tahu nih my family tuh happy-nya kayak gini, nggak happy-nya kayak gini gitu kan. Jadi ya gue tuh ya udah gue tahu nih kalau gue do the best, do whatever it is, kayak my family will happy anyway. Tapi kalau gue fail tuh kayak ya my family mungkin bakal ngerasa disappointed. Tapi in a certain level, not in my career, tapi maybe in academics. Kan? Jadi kayak gue tahu, jadi I'm not putting efforts untuk bagus di semua hal. Untuk semua. Got it. Identify kayak what makes mom happy. What makes mom, if I'm doing a bare minimum, I'm not happy. Got it. I see. I think it's easier and it helped me a lot. Karena once I knew that, kayak gue tahu nih nyokap gue sebenarnya nggak terlalu berpikir lah. Bokap gue yang agak strict di masalah education. Kalau gue IPK 3,5 ke bawah itu fail gitu misalnya. Kan? Dan siapa lagi gitu. Dan udah tahu kayak gitu, gue tinggal narrow down kayak actors mana yang gue mau entertain. Got gitu. it. Not all people that I need to entertain. Maybe kalau gue bisa share sekarang, itu what I need to entertain adalah expectation from my family, close one. Expectation from my manager. Karena itu the most important part, right? Jadi cuma doang gitu loh. Jadi kayak, dan my manager, expectation is very clear, KPI. Jadi kayak, gue cuma fulfill those expectation aja sih. Jadi kayak gue udah tutup telinga sama expectation atau pressure lah dari orang lain kalau gue tuh harus lebih bagus dari mana. Enggak, karena KPI jelas kan? Dan itu bukan pressure karena itu ada sesuatu yang I also need to perform, right? Kayak mau ada pressure atau enggak, KPI gue harus tetap fulfill. My dad ya karena menurut gue tadi gue bilang karena it's sacrifice dan menurut gue kayak fulfill your family pressure atau family duties, menurut gue worth it sih kalau di kasus gue ya. Itu untuk gue ngerasa I need to sacrifice for my family gitu karena they have done so much thing for me in the past. And Got it. Wow. I really appreciate the level of thinking that you put to manage expectation ya. It can be like another episode in itself about managing expectation. Tapi tadi gue mau highlight 2 hal tentang lo. I think one thing yang lo lakukan deliberately adalah lo mengidentify dulu key stakeholder-nya siapa, right? Yang benar-benar memang important and matter in your life. Jadinya kayak treatmentnya juga bakal benar-benar lebih ekstra gitu. I think one thing that we do not really realize or mungkin kita realize tapi nggak lakuin actively adalah to identify those people. Makanya kan jadinya gampang ke-trigger sama any comments online yang sebenarnya given by the people who do not have any yang nggak penting lah buat hidup kita kayak gitu kan. And secondly, menurut gue yang juga matter adalah setelah lo tahu stakeholder mana yang perlu lo entertain, then you figure out what really matters to them.
Jadinya kayak lu bener-bener nge-narrow down and you don't have to be perfect in all aspects because you know that buat stakeholder atau orang-orang di sekitar lo yang matter ya, yang matter adalah hal-hal ini gitu. So I think that's a very interesting framework to prioritize what matters to you. Yep. Gitu. Dan gue mau highlight itu supaya teman-teman yang ngedengerin juga bisa mulai nih mempraktekkan because I think that framework is applicable in so many aspects in life and work. Nah, kalau misalnya balik lagi ke the journey of your physical transformation ya Wes ya. Jadi ketika lo menjalani kan gue rasa itu nggak gampang ya. Karena again, right, lo juga sambil membangun karir gitu. And also you might have like some other things to do gitu. Kayak gimana caranya lo bisa jalan terus. Dan I think it was dari 2012 dan even sampai sekarang lo masih rajin gitu. To maintain your physical attribute. Tell us a bit more about that. Menurut gue gini, Fik. Sama ini I think related to the previous question ya. Yeah. Orang tuh selalu bilang kayak, oh never done it, never do something for someone else gitu. Atau kayak ketika dia bilang bagus tuh, oh kita kalau orang lain bagus yang standarnya A, itu kita jangan mau ikutan kayak you have your own standard dan lain-lain gitu. Tapi gue bilang sih kayak ini sih yang menurut gue kenapa I keep going dari dulu sampai sekarang. Karena menurut gue tuh ngerasa kayak satu sisi itu gue udah bisa dapetin benefits yang gue lakuin. Jadi kayak misalnya nih ketika gue kurus dari awal kuliah sampai dari akhir tahun kuliah sampai pas gue lulus kan gue kurus tuh yang 30 kilo tadi lo bilang. Nah itu tuh gue dapet benefits banyak banget gitu. Gak cuma dapat dari kayak baju lebih gampang dicari dan lain-lain. Tapi dari physical juga gue ngerasa gue lebih agile, gue lebih flexible dan lain-lain lah ya. Kayak I shouldn't mention it karena udah banyak banget kalian tahu pasti benefitsnya apa. Tapi dari segi yang penting juga dari segi how people see us kali ya. Kayak gue ngerasa kayak unfortunately we're still living in a system di mana physical appearance does matter. Yeah. Gitu kan? At least for the first impression gitu kan. Dan masih kayak punya prinsip, apalagi sekarang itu adalah keadilan sosial untuk orang-orang good looking gitu kan. Benar. Jadi menurut gue tuh kayak gue dapat ngerasa kayak orang tuh lebih respect ke gue ketika gue tuh better in terms of physical gitu loh. Iya. Gue kurus nih, gue nge-gym terus orang tuh mulai compliment misalnya gue kayak agak tone. Terus gue skincare gue bagusin gitu dan sekarang tuh people tuh more respect to me. Bukan maksudnya kayak gara-gara gue cakep atau gara-gara gue kurus orang jadi respect ya enggak, tapi maksudnya people pay attention to me and put a time to respect me ketika gue punya at least modal untuk respect secara physical gitu loh. Orang tuh udah malas duluan nih kalau ngeliat gue mungkin demak dan lain-lain. Itu sih menurut gue yang kayak gue rasa society sekarang tuh kita kayak gitu. Maksudnya kayak unfortunately ya gitu. Sehingga gue ngerasa ya udah kayak I couldn't change it gitu loh. Tapi I feel happy atau I feel benefits atau I get the benefits ketika gue berubah itu. Jadi gue ngerasa dan it doesn't harm me gitu loh. Gue gak ngerasa gue ke-harm gara-gara gue kurusan. Gue ngerasa gue gak harm ketika gue nge-gym, right? Kayak, so gue ngerasa kayak itu tuh sesuatu yang kayak di titik equilibrium gitu loh. Kayak it's good for me dan it's good for them. Walaupun ada downside-nya, tapi menurut gue itu kayak mesti downside yang kayak maksudnya gue harus tetap fulfill expectation mereka. Tapi menurut gue kayak ya udah gitu, itu nggak apa-apa gitu loh maksud gue. I keep doing that because ya itu setiap kali gue melakukan perubahan yang lebih baik lah ya buat diri gue, people are more appreciative di gue, terutama buat gue atau buat kita nih kayak yang kita nggak punya modal dalam artian tenure gitu. Gue kan kerja di service industry, di consulting, right, as you mentioned earlier. Now people see me tuh as a young guy gitu loh, kayak you know nothing about industry, you know nothing about client dan lain-lain gitu kan. Tapi kayak I feel people respect me, my client respect me ketika gue tuh kelihatan rapih dan kayak sekarang gitu. Compliment kayak kamu bagus banget ininya gitu-gitu. Maksudnya jadi kayak jadi ngerasa kayak mungkin di service industry terutama ya. Di service industry looks to really matter gitu loh. Maksudnya it doesn't bukan berarti kayak kalau looks-nya bad lu bakal terlihat bad ya. Tapi kayak menurut gue combining your intelligence sendiri physical attributes menurut gue powerful capital for you in the service industry gitu loh. Makes sense. Jadi menurut gue kayak building my intellectual capital itu
bisa banget bareng sama building my physical appearance. Dan menurut gue itu bring me confidence. And I think those are the things yang brought me to where I am today gitu sih. Got it. Kalau gue bisa tangkap beberapa key takeaway Wes dari yang tadi lo bilang gitu kan. I think it started as like a sacrifice. Atau misalnya kayak lebih kayak okay, I wanna do good for my mother dan juga for my community gitu kan. Terus akhirnya mulai bergeser bahwa as you enter the workforce, lo sadar bahwa wait, ternyata ini men-serve juga nih goal gue untuk bisa thrive di workforce gitu kan. And I think tadi, secondly, ada hal yang lo sebut yang menurut gue should really be clarified supaya orang nggak misconcept gitu kan. Karena, right, yang lo bilang benar bahwa kalau misalnya di service industry, kayak physical appearance matters, tapi it is not a substitute of competence. Jadi kalau orangnya misalnya nggak kompeten atau nggak punya expertise, just because good looking juga itu tidak mengcompensate. Gue ngelihat ini tuh adalah dua hal yang saling complementing one another gitu. Menurut gue bukan hal yang baru juga sih. I think it happens everywhere kalau menurut gue ya. And feel free to disagree if you think so. Karena menurut gue kayak kalau gue misalnya kayak lagi ke toko buku gitu. Right? As much as dibilang don't judge the book by its cover, obviously buku yang pertama kali pengen gue lihat adalah buku yang covernya menarik. Right? Gitu. Dan of course ujung-ujungnya yang menentukan apakah gue akhirnya memberikan review positif sama bukunya adalah apakah setelah covernya bagus gue baca bukunya beneran bagus apa enggak. Right? Jadi sebenarnya kalau covernya doang yang bagus tapi isinya nggak bagus, that would not make a sustainable competitive advantage. Which also what happens in career gitu kan. Misalnya Westra jadi good looking tapi ternyata setelah kerja sama Westra ternyata the experience is bad. I don't think that's also sustainable. Makanya jadi sebenarnya dua hal ini hand in hand banget gitu loh. Dan amplify one another, right? Yep. Ya, tadi sih menurut gue itu sih yang penting gitu. Jadi menurut gue intellectual capital it's still menurut gue more powerful and more important compared to the physical. Tapi kayak buat gue yang rasa kayak gue kan punya prinsip kayak we're living in a competitive world, right? Kayak gue tuh punya peers banyak gitu. Gue punya consultants are very smart, right? Yeah. Jadi kayak menurut gue kayak gue need to be excel in many ways gitu loh. Jadi kayak gue udah tahu nih gue excel di intellectual capital. Ya udahlah gue bisa di situ gitu. Nah gue harus bisa ngasih lebih which is kayak the confidence, the presentability dan lain-lain, the likability, right? Which is coming from mostly from physicals gitu. Jadi menurut gue itu tuh bisa jadi powerful tools buat kalian untuk stand out. Tapi again, jadinya kalau kalian punya atau kita punya intellectual capital itu jadi lebih sustainable gitu. Cuma kalau udah stand out tapi ternyata zonk kan kayak jadi turn off kan. Exactly. Yeah. Nah, dan dari tadi kan kita banyak ngebahas tentang transformasi eksternal ya, Mas ya, yang kelihatan dari luar gitu. Physically jadi lebih attractive, right? Nah, sekarang gue penasaran juga sih, dari transformasi eksternal ini, ada nggak hal-hal yang internal itu transforming juga buat lo? Dan kalau ada, apa aja hal-hal itu gitu? Wow. Hard question. It's a birthday reflection question. Yeah, it's a good reflection question. Mungkin ada beberapa hal kali ya yang gue ngerasa kayak gue berubah dari dulu sampai sekarang gitu kali. Jadi yang pertama adalah gue ngerasa, tapi mungkin ini juga bukan gara-gara physical atau apapun appearance dan lain-lain, tapi maybe it also happened because of the career yang gue punya juga kali ya, karena itu external factors yang menurut gue significantly change my life juga in whatever stage it is gitu. Jadi yang pertama adalah gue selalu berpikir, tapi satu gini, kayak when I do homeworks ketika gue dulu kuliah itu kan selalu prinsipnya adalah gue mau dapetin nilai bagus untuk diri gue sendiri, right? Gitu. As long as gue dapet nilai bagus dan udah, oke, gitu. Pas gue masuk company kan itu juga kayak gitu tuh kayak individual contributor. Jadi gue have been individual contributors for so long, right? Jadi gue tuh selalu berpikir kayak so this career is all about me, gitu kan? Tapi kayak sekarang tuh gue jadi berpikir gitu loh kayak terutama dengan adanya COVID ini ya gitu, maksudnya dengan bukan cuma COVID sih, mungkin karena gue juga sekarang jadi business leader, kayak gue berpikir kayak do whatever I do itu tuh kayak sebenarnya tuh for other people juga loh, kayak kalau gue ngelakuin misalnya do good on the business itu tuh I could save people jobs gitu loh. If I do good in this analysis it could save my client kayak billions IDR gitu loh.
Jadi kayak gue berpikir kayak ternyata tuh kayak hidup ini tuh is more than just fulfilling what is presented to me. Kayak oh ya udah gue selalu kerjain A, gue fulfill A gitu. Karena dari itu gue dari gue SD, SMP, SMA sampai bahkan masuk kerja itu tuh gue selalu berpikir kayak bahwasannya oh as long as you do good, you're grade A di kerjaan yang lo kasih ya udah. Jadi misalnya gue tuh live di individual contributor life gitu loh. Tapi kayak sekarang tuh gue berpikir bahwasannya oh enggak, hidup kita tuh kayak hidup gue tuh itu tuh matters juga buat yang lain gitu loh. Jadi kayak di bisnis. Jadi kayak I think it's one of the thought yang kayak gue berpikir kayak sekarang tuh gue jadi berpikir kayak kalau misalnya gue mau ngelakuin apapun kayak how could it be easier for them ya gitu. Misalnya gue sekarang lagi mau renovasi rumah gitu kayak how could I be a less painful clients for my architect ya. Gue tahu gue klien gitu. Tapi kayak gue juga mau kayak ketika gue ngomong ini tuh nggak ngerusak moodnya dia atau apa gitu. Kayak at least whatever I think itu juga bisa. Justru atau ketika gue nego tuh gimana caranya ketika gue nego it's good deal for me tapi juga nggak ngerusak cash flow-nya dia ya. Cuma gara-gara gue take advantage of lu daripada nggak ada bisnis ya udah gue kasih tapi harganya murah gitu. Tapi kan secara cost dia nggak bagus atau secara mungkin jadi dia nggak bisa spend money buat keluarganya dia dan lain-lain gitu. Jadi gue selalu berpikir kayak oh sekarang gue jadi pikir kayak apapun yang gue lakuin itu gila impact ke orang lain itu gede banget loh. Gitu. Gue selalu berpikir 2 kali ketika itu tuh involves other people terutama dari segi bisnis ya gitu. Ke orang lain gitu. Bukan cuma kayak social interaction biasa gitu kan. Gitu. Yang kedua mungkin yang agak berubah juga adalah the mindset kali ya. Mindset dalam artian kalau dulu kan gue gue makan dulu ya. Gue makan itu adalah buat fulfill my appetite. Right? Ya, gue bete, gue makan, gue bengong, gue makan, dan lain-lain. Nah sekarang tuh pas waktu lagi diet itu tuh gue berpikir ya gue tuh makan tuh for the needs kan. Ya gue buat hidup gitu. Nah itu tuh gue apply to all the other thing as well gitu. Dulu gue spend money for what I want. Kayak ya udah gue beli boba, gue beli apa gitu. Gue beli segala macam yang gue rasa itu could fulfill my appetite dalam artian commercially gitu. Nah sekarang itu juga gue berpikir oh kalau gue mau diet dalam segi cash flow tuh ya gue harus berpikir ya gue diet ketika gue kalori diet gitu. Jadi gue pikir ya is it needed untuk gue lakuin atau enggak gitu loh. Jadi ya itu sih mungkin yang merubah karena ya itu dari sesuatu yang menurut gue dari personal life gue translate ke ya maksudnya personal artian yang kayak situ simple gitu ke translate ke sesuatu yang kayak more serious matter in life lah. Tapi gue gak tahu sih gue to be honest I haven't done atau I haven't spared enough time to think about it but that's triggering questions. Yap. Dan tadi kalau gue bisa double click Wes ke yang pertama ya in particular ketika lo bilang bahwa recently lo jadi lebih memperhatikan impact lo terhadap orang lain gitu loh. What made you think that way? Karena conversation yang gue hadapin tahun lalu pas kita COVID, ya kan gue sekarang punya bisnis KPI, right, business leader. Terus kayak sama mungkin sama seperti leaders yang lain, conversation awal COVID adalah kayak what should we do to help people to stay at their job, right? Yeah. Maksudnya kayak definitely kayak company lain mungkin bisa cut off the jobs easily gitu, tapi waktu itu we're sitting terus kayak our goal is simple, kayak we need to run the business where we don't need to cut it. Jadi cuma itu sih, terus gue berpikir kayak anjir, it's really important ya, maksudnya kayak oh bener juga ya, kayak gue tuh sekarang harus berpikir berubah gitu, gue harus berpikir kayak ini tuh bukan bisnis kayak gimana cara lu achieve KPI di COVID era gitu, tapi gimana caranya lu mau nggak achieve pokoknya intinya tuh people still needs to stay di job gitu, nggak boleh we should not cut people tapi kita juga nggak boleh bleeding, right? Ya udah nih sekarang kita duduk berlima think about it gitu, ya udah kita harus kayak gimana gitu. Jadi itu sih yang gue mindset yang akhirnya gue berpikir kayak ya udah itu yang whatever we do tuh impact banget. Gue sekarang tuh gue punya anak buah, cuma anak buah, tapi kayak walaupun gue individual kontributor gitu, tapi ketika gue jualan dalam artian bisnis BD gitu ya, itu tuh impactnya tuh ke orang lain gitu. Oh ya itu tuh buat orang lain gitu. Gue misalnya gini,
gue achieve atau gue jualan 100 juta lagi aja misalnya gitu. Padahal kecil banget kan, 100 juta itu kecil banget lah. One product di Mercer kecil banget lah, gitu kecil banget. Itu tuh bisa shift atau bisa jadi bayar orang, misalnya OB itu berapa tahun, berapa bulan gitu kan. Jadi we could save someone job for just by selling one product gitu. One single product gitu. Jadi kayak gue mikir kayak, see, simple thing could help a life of 5 people perhaps. The OB dan the family, right? Kayak, jadi gue pikir kayak, dan itu sama halnya ketika gue nego apapun gitu, kayak gue nego yang lain gitu, maksudnya kayak, kalau gue nego kayak gini tuh impact-nya gimana buat orang lain gitu, kayak is it really harmful atau enggak nih gitu, atau apapun. Jadi itu sih yang gue pikirin gitu, kayak ya mungkin signifikan dari interaction-nya bakal beda ya satu sama yang lain, mungkin nggak sebakal signifikan itu. Cuma ya itu juga menurut gue, tapi mindset dan framework itu atau at least that question itu selalu jadi filter gue ketika gue mau melakukan at least professional relationship sama orang lain, nggak cuma di kerjaan. Got it. Gue tadi observe berarti dari penjelasan lo itu adalah adanya that transition dari cara pikir gitu ya. Dari yang awalnya kayak it's about me, it's because ya kita dulu juga individual contributor gitu kan, into like more thinking that okay, how does my work kayak impact someone, biarpun misalnya sekecil itu, apalagi COVID ya, right? Dan menurut gue, I think it's a very healthy practice in my opinion, karena itu sejalan juga dari gue belajar juga dari Viktor Frankl, dia nulis buku tentang Man's Search for Meaning gitu kan. Terus dia bilang kayak ada beberapa source of meaning. I think three sources of meaning. Yang pertama itu adalah work, yang kedua itu adalah people, yang ketiga adalah suffering. Jadi basically kita tuh bisa ngederive meaning dari 3 sumber ini gitu loh. Wow. Gitu. Jadi kayak makanya kenapa in his case dia tuh bisa bertahan di Auschwitz concentration camp karena dia menganggap suffering dia sebagai source of meaning. Because he will be able to contribute to something bigger one day dengan dia mengundurgo suffering ini gitu. Tapi in your case tadi gue jadi nangkapnya bahwa lu jadinya bisa ngederive meaning dari people. That the work that you do itu bisa impacting people's life biarpun mungkin worknya itu mungkin kecil buat lo. And I think this is a very important practice, right, for a lot of people yang banyak kerja di kantor juga seperti gue. Karena kadang-kadang kita nggak impacting people directly, right? Karena kan sebenarnya, honestly, lo kan nggak impacting OB directly kan. Lo kan impacting the sales and the profit yang di-generate, impacting kayak the ability of the company untuk bayar OB-nya, right? Tapi to be able to look through that, itu menurut gue jadinya powerful habit sih. Karena kita jadi bisa instill sense of meaning. On day-to-day basis. Mungkin one example ya yang mungkin bisa lebih relatable buat more people adalah kayak, misalnya nih gue sekarang gue punya option untuk should I spend 15 minutes untuk brief my people atau my team sebelum mereka mulai projectnya, atau ya udah nunggu nanti aja tapi gue evaluate di akhir jam kerja gitu. It could save people time to spend with their kids after working hours. Ketika gue spend 15 minutes untuk berita dulu kayak what I expect from them, dibanding gue evaluate terus gue kayak tolong ganti gitu. Terus mereka harus lembur, walaupun di rumah ya, tapi kayak mereka harus lembur, so they can't spend time with their kids at home after office hour. Menurut gue that mindset is important gitu. Maksudnya kayak ini nggak harus ngomongin apakah ini kita mau bayar orang atau enggak, tapi kayak could we make someone yang harusnya spend more time with their family to really exercise that right gitu loh, atau kita mau jadi orang yang ya ngebatasin hak itu gitu. Ya mereka punya kewajiban buat fulfill the jobs, tapi if we could help them to achieve the job faster and they could exercise that right, menurut gue it is really important gitu loh. Dan menurut gue ini all the managers should think about gitu loh. Gue ngerti kayak people are expected untuk kerja lembur. Tapi maksud gue kayak sekarang kita udah redefine lah, kita nanti punya session sendiri ngomong productivity. Maksud gue tapi if you can help someone untuk being productive at 5 PM atau 6 PM time dan dia go home, menurut gue itu meaningful banget buat dia gitu. So he can use time buat apa gitu, buat gym, family atau friends dan lain-lain gitu. Menurut gue itu sih kayak you can impact someone's life from that angle as well gitu. Nggak harus from the business atau paying perspective. Got it.
while gue resonate dengan poin yang lo bilang, karena gue juga believe in the same thing gitu ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang skeptik gitu, yang mikir kayak, tapi Wes kan yang paling penting buat bisnis itu adalah kayak profit gitu kan. Apa untungnya buat lo untuk melakukan hal-hal seperti itu gitu. Kayak kalau ada suara-suara kayak gitu, terus kayak how do you typically respond atau kayak mengeducate that kind of comment? Kalau gue sih punya prinsip gini sih, Vic. Gue tau ya kayak dari dulu tuh gue gak terlalu banyak berpikir. Kayak gue tuh mungkin karena dari dulu gue bilang yang gue very limited resources. Jadi gue kalau dapet opportunity ngelakuin apapun tuh selalu my dad tuh bilang kayak ya udah emang worst scenario-nya apa gitu. What it costs you. Okay? Kayak if it costs you nothing and if you have nothing to lose, then do it. Gitu. Jadi gue berpikir kayak ya I know that it's for your business gitu kan. Tapi it cost me nothing as well gitu. Maksudnya kayak if I'm being nice, if I'm being more thoughtful about the business, gitu kan, ya udah it cost me nothing, right? Kayak dan maksudnya kayak kalau emang gue waktu itu punya opportunity untuk ya udah deh kita bisa nih cut orang gitu kan, atau kita bisa bikin orang kerja lebih gitu supaya profit kita naik gitu. Ya gue bilang kayak ya gimana itu perlu full exercise untuk make that decision. Tapi in general adalah if you think that the benefits that you drive from doing that shit, cutting people atau making people stay is marginal, worth it dibanding ya kita harus orang itu kehilangan kerjaan, family-nya nggak punya kerja atau mungkin dia nggak bisa spend with their kids ketika harus prepare the exam dan lain-lain. Menurut gue Jen ya udahlah, we're not losing money as well. Maksudnya kayak ya udah profit turun paling dari berapa jadi berapa gitu. Maksudnya kayak ya udahlah, we're still okay with it gitu. Wow. Thanks Wes. I think that sums it up. So biasanya kayak di akhir interview gue selalu nanya kayak beberapa pertanyaan. So this one kayak meant to be quick aja gitu. Okay. Jadi gue akan nanya lo beberapa pertanyaan ya. So the first question adalah what do you enjoy most about your work? What I enjoy the most about my work, maybe I shared it earlier with you, the autonomy and flexibility. Yeah. Karena menurutku itu penting banget. Kayak I don't need to prove myself again to my team. Kayak gue berpikir bahwasannya I have flexibility untuk do my work whenever I want. Tapi maksudnya kayak ya pasti meeting the deadlines dengan cara dan metode gue gitu. Jadi I think it's really important that people kan kalau menurut gue nih, flexibility it doesn't mean that ya udah trust gitu. Trust is one level, tapi I think when you have the flexibility and autonomy, berarti company empowers you, right? Kayak company wants you to do it on your own gitu, ya udah do it gitu. So they're not only trust you, but they also empower you gitu. Menurut gue it's really matter for me as individual to have the ecosystem like that gitu. Kan itu satu. Yang kedua menurut gue yang what I like the most from my job adalah definitely the clients. Karena I'm coming from service industry gitu kan, I'm serving the clients and where the clients are happy that I solve their problems. Kayak menurut gue itu kayak satisfaction yang nggak bisa gue gambarin dengan kata-kata sih. I sometimes cried ketika gue dapetin testimoni dari clients setelah project. Got it. Second question, what's your favorite way to deal with bad day? Gym. Gue selalu punya prinsip kayak kalau gue having a bad day, I need to move. Kayak kalau nggak di rumah, gue keluar gitu. Tapi kayak in this case, paling sering itu gue gym. Got it. Running. Got it. Final question, what are you excited about recently? Because I just bought a house, kayak I'm very excited untuk kayak renovate, terus kayak build ya, desain interiornya gitu. Kayak I'm very excited about it. Alright. Thank you banget Wes for your time. No, thank you as well. For spending your birthday to chat with me. Gue belajar banyak juga dari lo. So, best of luck for your life, for your career, for renovating your house. And we'll be in touch. Thank you so much for the opportunity as well. Bye, Wes. Hey. Thank you banget ya udah dengerin episode kita kali ini. Kalau lo suka sama konten ini dan merasa kalau lebih banyak orang perlu mendengarnya, please share this to your network. Karena itu akan membantu mereka untuk menemukan konten ini dan mentransformasi hidup mereka. Jangan lupa juga untuk follow kita di Instagram, karena setiap harinya kita akan post bite-size content
untuk merefresh apa yang teman-teman sudah pelajari di podcast ini. Check out our Instagram @followyourflow.id. Terakhir, ada free course di website kita, yaitu tentang setting up your minimum viable priority, di mana lo bisa memahami prioritas hidup lo dan cara yang lebih konkret untuk mencapainya. Yuk, dapatkan akses di course-nya dengan check out our website di www.followyourflow.id.